Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar ya dari kanal Anak Bangsa. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Prabowo nyungsep di debat perdana, judulnya gitu ya. Bismillah. 731.000 subscriber ya. Banyak hal yang terjadi di balik panggung, malah si anak kecil ini, si Gibran ini malah mengompori, memprovokasi pendukungnya untuk bersorak-sorai. Sesuatu yang sangat tidak dewasa. Tapi itulah cermin, karena memang anak ini tidak matang. Dia tidak bisa menempatkan diri, dia itu adalah calon wakil presiden, sehingga ditenangkan oleh tim sesnya. Memalukan sebetulnya, itu yang terjadi. Ganjar Pranowo unggul, Anies Baswedan lebih percaya diri, dia mempunyai kemampuan untuk membangun narasi, jangan Prabowo wassalam. Nyungsep. Itu yang terjadi. Wassalam nyungsep. Itu tadi siapa ya? Ini yang nonton 110.111. Ya, banyak juga yang nonton 20 jam ya. Yang komentar 1.633 komen. Saya waktu ngomentari itu debat Anies mengajar siapa? Mengajar Ganjar. Ya, dalam debat yang perdana itu paling banyak yang nonton 95.000 ya. Ya lumayan lah pencapaian yang bagus buat seorang tukang pisang haruma seperti saya ya. Atau tukang donat lah. Opini Rudi, Rudi namanya. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia, Rudi tanggal SK 12 Desember 2023, akhirnya debat perdana calon presiden diadakan di halaman kantor Komisi Pemilihan Umum Indonesia atau KPU. Sempat simpang siur informasi akan ada atau tidak adanya penonton. KPU memberikan informasi yang agak saya lebih suka kalau orang itu bicara di depan kamera improvisasi ya. Nggak baca teks, nggak pakai teleprompter. Nggak tahu ini pakai teleprompter ya, kita lihat matanya nanti ya. Bingungkan dan plin-plan menurut saya. Tapi apapun terjadi enggak kayaknya. 3 pasangan calon presiden hadir. Memang ini jatahnya adalah debat calon presiden. Nah, kalau kita review, ada 3 pasangan calon yang memberikan orasi, kemudian menjawab pertanyaan, kemudian juga saling menjawab pertanyaan di antara mereka. Saya mempunyai kesimpulan memang yang paling percaya diri harus saya akui adalah Anies Baswedan, kemudian Ganjar Pranowo, dan paling jeblok adalah Prabowo Subianto. Ya. Memang Prabowo ini agak sial menurut saya, karena berhadapan dengan macan podium sekelas Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Dua-dua orang ini orang yang paling pintar menata kata dan membangun narasi di ruang publik. Sedangkan Prabowo tidak mempunyai kemampuan komunikasi publik seperti itu. Yang kita lihat memang akhirnya Prabowo seperti kedodoran. Yang pertama, dia tidak menguasai masalah. Bahkan masalah yang seharusnya dia kuasai seperti konflik di Papua, kasus HAM, Prabowo tidak bisa menjawab. Saya kira bukan tidak bisa menjawab. Prabowo punya satu cara untuk memenangkan pertarungan setelah 3 kali dia ikut pemilu. Yang pertama dulu sebagai calon wakil presiden dari Megawati, kemudian dia menjadi calon presiden 2 periode, dan semuanya dalam 3 kali itu dia tidak berhasil mencapai impiannya. Jadi yang keempat, dia mencoba mengubah mindset baru ya, membentuk satu paradigma baru yang tidak terlalu serius seperti dulu, yang selalu menyerang, dan kemampuan membangun narasinya sebenarnya bagus, kemampuan retorikanya bagus itu. Kalau menguasai psikologi massa ya, kalau dilihat di panggung-panggung kampanye. Jadi sebenarnya tidak betul ya kalau menurut Pak Rudi ini, menurut Rudi Kamri ini, justru kemampuan retorika Prabowo itu melampaui Anies Baswedan dan Ganjar untuk penguasaan psikologi massa, dan itu sudah terbukti di panggung-panggung kampanye level besar dan banyak.
Tapi kalau untuk ruang-ruang kecil, kemampuan narasi dari Anies Baswedan dan siapa itu Ganjar, itu memang jauh lebih baik dari Pak Prabowo ya. Tapi Prabowo punya cara lain untuk mengatasi kelemahannya. Dia kemudian melakukan semacam itu tadi, gimmick joget gemoy apa gemoy itu. Tetapi kemampuan narasi itu jauh melampaui dari Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo kalau diberikan ruang yang besar di depan masa yang ratusan ribu. Di situ keunggulan dari Prabowo. Dan di situ kalau di ruang-ruang kampanye yang besar, saya kira kalau melihat rujukan di masa lalu, saya kira Anies Baswedan itu tidak bisa mengalahkan Prabowo, begitu juga Ganjar Pranowo. Jadi kelebihan Prabowo adalah dia bisa menguasai psikologi massa dan bisa menyampaikan satu bahasa yang mudah diingat, seperti dulu kita lihat ya. Saya timbul bersama rakyat, saya tenggelam bersama rakyat. Itu kan betul-betul dia memperhatikan ya satu bahasa yang harus dibawa pulang oleh peserta yang begitu banyak, ratusan ribu itu. Dan pesan itu sampai ya, bahwa dia bersama rakyat meskipun dia bohong. Jadi saya kira Prabowo nyungsep di debat perdana iya, tetapi kalau nanti di debat yang selanjutnya ya di ruang-ruang terbuka, saya kira Prabowo tetap menjadi bintang ya. Tetapi tampaknya debat yang diselenggarakan di KPU adalah di ruang televisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, YouTuber tertua di semesta Fansmir Sobrun Jamilah. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Silakan dilanjutkan sendiri ya, saya cuma membantah sedikit aja untuk menunjukkan bahwa saya itu pinter. Dah, saya mau goreng piscok dulu ya, mau gulung piscok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengecoran Masjid Ojo Lali 6 Syuhada alhamdulillah sudah rapih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengecoran sudah selesai. Terima kasih. Assalamualaikum. Untuk pengecoran Masjid Ojo Lali
tahu kalau musuh begini mah kita juga mungkin bertiga agak cepat lah gitu. Karena kan awalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, nah, ini nih saya ini aki-aki di bawah, bingung ininya. Situasi terkini di pembangunan Masjid Enam Syuhada Pesantren Ojolali. Motong ketemu ya begini. Sampai saat ini masih perakitan besi, Gitu ya. tulang. Padahal disuruh tukang bersama aja kalau ada pada juga tukang juga ngerti. Ya, kita nggak mungkin kalau nggak disuruh tukang. Seluk beton atas. Yang dipakai yaitu besi ulir 13. Ini aja nih kata Bang Erik nih, kalau nggak dikerjain nggak enak juga ini kalau yang disuruh tukang. Ya benar Bang. Ketinggian dari dak ke lantai 4,5 meter. Ya kan namanya Bang ono aja, Bang ini aja kata Bang Erik jawab gimana? Tulakan lo kata Bang Erik tulangkan nih. Jadi mana kan? Kagak buang. Sayap ini kita yang sayap. Bambunya diambilin bisa dirobek. Tenang aja kita. Sudah tenang aja lu, udah lewat. Yang ada betul kerja lebih bayar, nah itu boleh. Buru-buru itu kan bongkar itu. Berarti ini Bang Di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000. 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwahan nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Kita Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterahkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada Iya. itu, 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Bipali, apa yang dikomentarin dari ini semua Bipali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000 kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat lah. Tuh lihat tuh masjidnya, tuh imamnya di situ. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Someone else